Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pendidikan biologi yang ditempatkan di SMA Negeri 31 Jakarta ingin memaparkan mengenai video pembelajaran dengan materi yang dibahas adalah protista. Kami dari kelompok pendidikan biologi di SMA Negeri 31 Jakarta beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada Anissa Fitria, Glenn Egels Teresia, Nandita Fajriati, dan juga saya sendiri Retno Sridewi Lestari. Untuk materi ajar protista, di sini menggunakan metode pembelajaran, yakni yang pertama adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan dengan menggunakan media pembelajaran selama pembelajaran berlangsung adalah video conference, baik itu Google Meet ataupun Zoom Meet, Google Classroom, WhatsApp Group, PowerPoint, LKPD, dan juga buku siswa. Untuk materi protista ini, ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, untuk kompetensi sendiri yakni adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi inti 4 atau keterampilan di sini adalah mengolah, menarar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sedangkan untuk kompetensi dasar atau KD, yang pertama di sini ada KD 3.6, yakni adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Dengan KD 4.6-nya adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista di dalam kehidupan. Sedangkan untuk KD 3.7-nya adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Dengan KD 4.7-nya adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya di dalam kehidupan. Untuk evaluasi pembelajarannya sendiri itu diambil dari nilai ulangan harian di akhir pertemuan dari materi yang disampaikan dengan ulangan harian yang dilakukan menggunakan e-learning sekolah. Soal yang diujikan adalah berupa pilihan ganda yang berjumlah 20 butir, yang mana soal dari ulangan harian tersebut sudah mencakup keterampilan kognitif dari tingkatan C1 sampai dengan C5. Untuk metode penilaiannya itu sendiri diambil dari perhitungan penilaian yang terdiri dari penilaian pengetahuan yang diambil dari penugasan LKPD dan juga latihan soal via Google Form, lalu pengambilan penilaian keterampilan yang diambil dari laporan kinerja menyampaikan pendapat, diskusi dan juga kegiatan praktik, serta pengambilan nilai sikap yang diambil dari lembar. Lalu berikutnya akan dibahas mengenai materi protista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi protista. Nah, di sini kita sama-sama dapat melihat adanya gambar penampakan dari puding. Nah, apa sih maksud dan tujuan diadakannya gambar puding di sini? Jadi, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwasanya puding ini berasal dari rumput laut atau ganggang. Jadi, bahan utama untuk pembuatan puding ini adalah merupakan rumput laut ataupun ganggang, yang mana rumput laut ataupun ganggang ini adalah merupakan kelompok dari protista. Nah, oke, baik. Kita lanjut ke materinya terlebih dahulu. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi setiap ciri-ciri umum film dalam kingdom protista berdasarkan dari kajian dan juga pengalamannya. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan juga protista mirip jamur. Dan di sini siswa dapat menjelaskan cara hidup, habitat, reproduksi, serta peranan protista di dalam kehidupan. Nah, itu tadi adalah merupakan tujuan pembelajaran pada kajian materi bab protista. Nah, di sini ada beberapa gambar dari spesies
yang masuk ke dalam golongan protista yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita kenalan terlebih dahulu dengan protista. Nah, apa sih pengertian dari protista? Protista adalah merupakan organisme eukariotik pertama atau tertua atau yang paling sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin pada materi bakteri dan juga virus, antara bakteri dan juga virus itu masih masuk ke dalam golongan prokariotik. Jadi, membran inti selnya itu masih belum ada gitu, tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan yang protista ini dia sudah memiliki membran inti sel sehingga dia masuk ke dalam golongan eukariotik. Akan tetapi dia masih sangat sederhana karena dia ini merupakan kelompok dari organisme yang merupakan kelompok eukariotik yang paling pertama atau yang paling tertua, seperti itu. Kemudian sebagian protista ada yang bersifat uniseluler dan ada pula yang sudah bersifat multiseluler. Nah, contoh dari kelompok protista yang bersifat uniseluler adalah seperti pada protista kelompok protozoa gitu. Protista yang mirip hewan. Nah, itu masih bersifat uniseluler. Kemudian kalau yang bersifat multiseluler itu adalah seperti pada ganggang, protista mirip tumbuhan, dan juga pada jamur. Kemudian untuk cara hidupnya, protista ini hidupnya bisa bersifat koloni ataupun soliter. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa kajian yang akan kita bahas pada materi protista. Yang pertama ada ciri-ciri umum dari protista, kemudian ada klasifikasi dari protista, ada karakteristik protista, serta peranan protista di dalam kehidupan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari protista. Yang pertama, tadi sudah disinggung bahwasanya protista ini adalah merupakan kelompok organisme eukariotik. Kemudian organel selnya lebih kompleks daripada prokariotik. Kemarin virus dan juga bakteri itu adalah yang prokariotik. Nah, protista ini dia lebih kompleks dari kelompok bakteri dan juga virus. Karena apa? Karena dia sudah bersifat eukariotik, sudah memiliki membran inti sel. Kemudian bisa bersifat uniseluler ataupun multiseluler. Yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk yang uniseluler itu adalah merupakan kelompok protista yang mirip hewan. Kemudian untuk yang multiseluler adalah kelompok protista yang mirip tumbuhan. Kemudian hidupnya itu bersifat bebas. Jadi bisa bersifat koloni ataupun soliter serta melakukan simbiosis. Bersifat aerob dan juga anaerob, lalu bersifat heterotrof dan juga fotoautotrof. Lalu sistem reproduksinya itu bisa bersifat seksual ataupun aseksual, dan beberapa dari protista ini ada yang memiliki alat gerak atau motilitas. Nah, contohnya pada protozoa atau golongan protista yang mirip dengan hewan. Kemudian beberapa ada yang memiliki pigmen warna, contohnya pada alga. Lalu habitatnya ini sebagian besar adalah di air atau di tempat-tempat yang mengandung air ataupun tempat lembab. Lanjut. Nah, di sini protista ini diklasifikasikan menjadi 3. Tadi sudah disinggung bahwa ada protista mirip hewan atau dengan kata lainnya adalah protozoa, kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga, kemudian ada protista mirip jamur. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah golongan protista mirip hewan atau protozoa. Nah, mengapa dikategorikan sebagai golongan protista mirip hewan? Karena dia memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan hewan tingkat tinggi. Nah, di sini persamaan antara protista dengan hewan tingkat tinggi adalah keduanya sama-sama mampu melakukan pergerakan atau motilitas dalam hidupnya, serta mampu mencari makanan dengan bergerak gitu. Sedangkan perbedaannya adalah untuk hewan tingkat tinggi itu bersifat multiseluler, sedangkan untuk protozoa ini masih bersifat uniseluler.
Lanjut, kita kenali lebih dalam mengenai protozoa. Di sini ada ciri-ciri dari protozoa. Jadi, protozoa ini memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil, yakni hanya berkisar 0,01 sampai dengan 0,2 saja. Kemudian memiliki pelikel atau selaput tubuh yang keras, yang mana fungsinya itu adalah untuk membantu mempertahankan bentuk tubuh. Nah, akan tetapi kecuali untuk amuba dia tidak memiliki pelikel tersebut. Kemudian memiliki trikosis, contohnya pada paramecium. Nah, trikosis ini adalah merupakan struktur di bagian korteks dalam tubuh yang berupa rongga dan juga benang panjang yang fungsinya adalah sebagai alat untuk mempertahankan diri. Kemudian dapat membentuk kista dan pada beberapa jenis protozoa ada yang membran plasmanya dilengkapi dengan flagela dan juga silia. Nah, flagela kemarin sudah kita bahas pada kajian materi bakteri bahwa flagela itu adalah merupakan bulu cambuk atau alat yang membantu pergerakan dalam bakteri. Kemudian silia ini adalah merupakan rambut-rambut halus atau bulu getar. Fungsinya sama untuk membantu pergerakan juga. Nah, kemudian cara makannya adalah dengan cara fagositosis. Lanjut di sini. Nah, ini adalah merupakan klasifikasi atau pembagian dari protista yang mirip hewan atau protozoa. Jadi, dibagi menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama di sini ada Pseudopodia atau kelompok Rhizopoda, yang mana dia ini bergerak dengan menggunakan kaki semu. Contoh organismenya adalah amuba. Kemudian lanjut di sini ada flagella. Flagellata adalah merupakan kelompok dari protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella. Sesuai dengan namanya flagellata, maka bergeraknya dengan menggunakan flagella. Nah, flagellata ini juga dibedakan menjadi 2, yakni ada Phytoflagellata dan juga Euflagellata. Nah, Phytoflagellata ini adalah merupakan kelompok flagellata yang mampu untuk memproduksi makanannya sendiri. Lanjut di sini ada dari kelompok Ciliata atau jadi Ciliata ini adalah merupakan kelompok dari protozoa yang bergeraknya ini dibantu dengan silia atau rambut getar. Contohnya adalah pada paramecium. Lalu yang terakhir di sini adalah yang non-motil atau tidak melakukan pergerakan. Contohnya adalah sporozoa. Nah, akan tetapi untuk yang sporozoa ini meskipun dia tidak memiliki alat pergerakan, dia tetap dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, bagaimana cara bergeraknya? Itu adalah dengan mengikuti arus aliran darah dari dalam tubuh inangnya, seperti itu. Lanjut di sini yang pertama kita bahas satu persatu dari keempat kelompok untuk sporozoa itu tadi. Yang pertama di sini ada Ciliata. Jadi Ciliata ini sesuai dengan namanya adalah merupakan organisme yang bergerak dengan dibantu oleh adanya silia atau rambut-rambut getar. Nah, ini masih bersifat uniseluler. Dan dia memiliki 2 inti sel, yakni mikronukleus yang mana berfungsi sebagai alat reproduksi seksual pada reproduksi konjugasi, dan juga makronukleus yang mana sifat fungsinya itu adalah sebagai sintesis RNA, kemudian mengatur pertumbuhan, dan juga sebagai alat reproduksi aseksual pada pembelahan biner. Kemudian Ciliata ini juga memiliki 2 vakuola, yakni yang pertama di sini ada vakuola makanan atau food vacuole dan juga vakuola kontraktil. Lalu memiliki oral groove atau sitoplasma atau dengan kata lain adalah rongga mulut yang mana fungsinya sebagai jalur masuknya makanan. Nah, lanjut di sini ada struktur, fungsi, dan juga ini ada struktur dan juga fungsi dari tubuh Ciliata. Di sebelah kanan ini ada tabel mengenai struktur tubuhnya dan juga fungsinya. Jadi kita bahas satu persatu di sini.
Yang pertama tadi yang sudah dikatakan bahwa dia ini memiliki dua vakuola, yakni vakuola kontraktil dan juga vakuola makanan. Nah, vakuola kontraktil itu di sini adalah yang berbentuk seperti bunga matahari berwarna biru ini atau seperti bintang laut. Kemudian vakuola makanan itu adalah yang ini, food vacuole. Lalu dia memiliki oral groove yang mana itu berfungsi sebagai jalur masuknya makanan atau bisa disebut sebagai rongga mulut. Nah, ini dia oral groove. Lalu setelah oral groove, ketika makanan memasuki oral groove tersebut akan melewati gulet atau kerongkongan ini. Itu adalah bagian selanjutnya setelah oral groove, masuk ke gulet atau kerongkongan lalu ke memasuki sitoplasma, area sitoplasma dan dicerna di food vacuola atau vakuola makanan dan dicerna, diproses lalu dikeluarkan melalui pori anal atau pori anus ini, pori anal pore. Itu kemudian untuk struktur tubuh yang lainnya di sini dia memiliki pelikel. Jadi pelikel ini adalah merupakan struktur luar dari paramecium yang fungsinya atau gunanya ini adalah untuk memberikan bentuk tubuh dari paramecium tersebut, pelindung yang memberikan bentuk tubuh. Kemudian di bagian yang paling terluar lagi ada silia atau rambut-rambut getar yang letaknya itu berada di seluruh permukaan tubuh dari dari paramecium tersebut. Oke. Baik. Nanti itu masih bisa kalian baca-baca lagi karena di sini juga sudah ada tabelnya. Lanjut di sini kita memasuki ke bagian sistem reproduksi dari paramecium. Jadi, sistem reproduksinya itu terbagi menjadi dua, yakni proses reproduksi yang aseksual dan juga proses reproduksi yang seksual. Nah, untuk proses reproduksi yang aseksual itu adalah melalui pembelahan biner. Seperti yang sudah diterangkan kemarin pada materi bakteri, pembelahan biner itu jadi dari satu sel membelah menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel membelah menjadi 4 sel. Sedangkan untuk reproduksi yang seksual ini dimulai dengan harus adanya dua paramecium. Jadi untuk proses reproduksi yang seksual ini membutuhkan 2 paramecium. Nah, 2 paramecium tersebut mula-mula saling berdekatan. Nah, jadi berdekatannya juga itu tidak berdasarkan kebetulan ya, melainkan mereka ini sudah sama-sama saling mengirimkan sinyal kimiawi gitu. Sinyal kimiawi yang menandakan bahwasanya mereka ini akan melakukan proses reproduksi. Nah, di sini setelah kedua paramecium tersebut sudah saling berdekatan, maka akan dilakukan proses reproduksi yang dimulai dengan hancurnya makronukleus, hampir keseluruhan bagian dari makronukleus tersebut dan hanya tersisa 1 mikronukleus saja. Nah, mana sih makronukleus dan juga mikronukleus? Ini dia. Jadi makronukleus ini adalah merupakan bagian dari nukleus atau inti sel yang lebih besar daripada mikronukleus ini. Ada bacaannya di sini makronukleus, kemudian ini mikronukleus. Jadi makronukleusnya itu mula-mula akan hancur secara keseluruhan dan hanya tinggal tersisa 1 mikronukleus saja. Nah, setelahnya mikronukleus tersebut ini yang hanya 1 tadi akan mengalami pembelahan yang melalui pembelahan meiosis. Jadi dari 1 sel ini akan membelah melalui pembelahan meiosis menjadi 4 sel. Jadi di sini kita bisa lihat tanda panahnya menuju ke sini dan di sini sudah terdapat 4 mikronukleus. Kita namakan untuk yang ini, yang sebelah kiri adalah paramecium A, kemudian yang ini adalah paramecium B yang sebelah kanan. Setelah menjadi 4 mikronukleusnya, lalu ketiga dari mikronukleus tersebut akan mengalami yang namanya itu gugur atau kata lainnya, mengalami tereduksi. Jadi 3 dari 4 mikronukleus tersebut akan tereduksi dan hanya tersisa 1 mikronukleus saja.
Jadi ketiga tadi akan mati, tereduksi dan tersisa 1 mikronukleus. Lalu 1 mikronukleus tersebut akan mengalami pembelahan dengan proses pembelahan mitosis. Jadi dari 1 membelah menjadi 2 sel. Nah ini. Setelah membelah, kedua mikronukleus tersebut akan bertukar tempat. Jadi ini kan tadi yang sebelah kiri kita namakan sebagai paramecium A, sedangkan yang sebelah kanan adalah paramecium B. Dapat kita lihat di sini, mikronukleusnya yang paramecium A ini tidak berwarna atau masih kosong, sedangkan yang paramecium B ini yang lebih berwarna. Nah, ini hanya sebagai bentuk atau penanda saja supaya nanti pada saat pertukaran di sini kita dapat melihat, nah ini sudah kombinasi. Jadi kan tadi kan di sini tidak berwarna. Setelah mengalami pertukaran di sini menjadi berwarna. Jadi yang kosong dengan yang hitam gitu. Sudah mengalami pertukaran antara mikronukleus dari paramecium A dan juga paramecium B. Setelah sama-sama saling menukarkan mikronukleus tersebut, maka selanjutnya mikronukleus yang sudah tertukar tersebut akan mengalami fusi gitu atau melebur menjadi satu. Dan jadilah mikronukleus yang rekombinan yang mana sudah mendapat donor mikronukleus dari masing-masing paramecium tadi gitu. Jadi di sini dia itu sudah melebur dan sudah menjadi satu. Dan materi genetiknya sudah rekombinan. Lalu selanjutnya mikronukleus yang telah melebur menjadi satu tersebut akan melakukan pembelahan. Jadi akan melakukan pembelahan secara mitosis dan menghasilkan 8 mikronukleus di sini. Lalu yang keempat dari 8 mikronukleus tersebut akan berperan menjadi makronukleus. Lalu paramecium tersebut akan membelah menjadi 4 paramecium baru. Seperti itu. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari proses reproduksi yang seksual. Di bawahnya juga sudah terdapat bacaannya di sini. Kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut untuk membaca-baca. Kemudian di sini adalah merupakan contoh spesies dari sporozoa yang tadi ini paramecium sudah kita bahas struktur tubuhnya juga. Lalu di sini ada Stentoroceli. Di sini juga sudah terdapat tunjukan-tunjukan mengenai organel-organelnya, kemudian ada Vorticella, dan juga kita sekarang masuk ke bagian yang Rhizopoda. Tadi kan kita membahas tentang Ciliata nih. Ciliata adalah merupakan kelompok dari Rhizopoda, dari protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah Rhizopoda atau kelompok dari protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu. Nah, ini di sini dapat dilihat bersama-sama mengenai organel-organel dari amoeba ini. Yang pertama adalah kaki semunya yang paling luar ini. Ini adalah dinamakan pseudopodia atau pseudopod. Nah, ini gunanya adalah untuk membantu pergerakan dari amoeba ini. Kemudian dia juga memiliki membran sel. Ini yang paling terluar. Kemudian dia memiliki vakuola kontraktil dan juga vakuola makanan, sama seperti pada Ciliata. Kemudian di sini ada sitoplasma, lalu memiliki nukleus, dan di sini dia proses makanannya itu dengan fagositosis. Jadi ini makanan masuk ke sini, lalu akan dikurung oleh pseudopodia dan akan terjadi proses pencernaan dari amoeba tersebut. Nah, di sini ada struktur tubuh dan juga fungsinya dapat dibaca sekilas. Tadi pseudopodia adalah merupakan alat gerak. Kemudian sitoplasma adalah cairan sel yang memberikan tekanan pada pseudopodia untuk melakukan pergerakan. Kemudian ada nukleus yang mana berperan dalam proses reproduksi membelah diri. Kemudian ada 2 vakuola. Jadi vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil yang fungsinya sama aja kayak waktu di Ciliata. Ini adalah penjelasan mengenai Rhizopoda.
Rhizo artinya akar, kemudian podos artinya kaki. Nah, alat bergeraknya dengan menggunakan pseudopodia. Ingat-ingat bahwa rhizopoda ini adalah merupakan kelompok dari protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian memiliki satu nukleus saja. Kemudian memiliki dua vakuola, yakni vakuola kontraktil dan juga vakuola makanan, lalu memiliki dua sitoplasma, jadi ektoplasma dan juga endoplasma. Lalu mampu membentuk kista. Nah, untuk habitatnya sendiri, amoeba ini kebanyakan hidupnya itu bebas di alam, baik itu di air, tanah yang lembab, dan juga bisa bersifat parasit pada manusia dan juga hewan. Ini adalah merupakan proses makan amoeba yang tadi sudah dijelaskan bahwa amoeba itu makan dengan cara fagositosis. Jadi mula-mula makanan itu datang dari luar, lalu akan ditangkap oleh kaki atau pseudopodia itu tadi dan diperangkap atau dikurung, lalu lama-kelamaan makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam sitoplasma dan masuk ke dalam vakuola makanan atau food vakuola dan dicerna. Oke, lanjut. Setelah membahas mengenai ciri-ciri, struktur, kemudian cara makan, di sini ada proses reproduksi dari amoeba. Jadi, amoeba ini bereproduksi dengan cara membelah diri. Nah, dengan melalui pembelahan biner gitu. Tadi dikatakan bahwasanya amoeba ini tidak memiliki pelikel atau yang memberikan bentuk tubuh. Nah, dikarenakan pada saat proses reproduksi ini, amoeba yang tadinya bentuknya menyerupai bintang laut atau menyerupai bintang, dia pada proses reproduksi ini struktur tubuhnya itu akan memulai untuk membulat gitu. Nah, setelah membulat, inti selnya itu tadi akan mengalami elongasi atau pemanjangan. Lalu lama-lama akan terbentuk lekukan di dalam inti selnya itu, dan inti selnya akan membelah menjadi dua, dan setelah inti sel membelah menjadi dua akan diikuti dengan pembelahan dari sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua amoeba baru, seperti itu. Saya rasa untuk penjelasan pembelahan biner ini semuanya sudah paham karena pada bakteri juga sudah dijelaskan. Selanjutnya di sini adalah merupakan contoh-contoh spesies dari Rhizopoda atau Sarcodina. Ini ada Entamoeba gingivalis, kemudian ada Diflugia, ada Helizoa, seperti itu. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian sporozoa. Bagian yang ketiga, sporozoa ini adalah merupakan kelompok dari protozoa yang non-motil atau tidak melakukan pergerakan. Lanjut di sini. Nah, kita kenal lebih dekat dengan sporozoa. Nah, sporozoa ini secara keseluruhan hidupnya ini bersifat parasit pada inangnya, baik pada manusia ataupun hewan. Kemudian, dia tidak memiliki alat gerak, akan tetapi mampu untuk berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya di dalam tubuh inangnya melalui peredaran darah dari inang tersebut. Kemudian memiliki sebuah nukleus, akan tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Lalu dapat membentuk sista dan juga dinding tebal pada saat berada di dalam usus vektor ataupun hewan perantara. Kemudian saat berada di dalam jaringan hati dan juga darah manusia, protein pada permukaan sel protozoa ini akan mengalami perubahan sehingga berdampak pada perubahan efek testem di kekebalan tubuh manusia yang terinfeksi. Itulah mengapa pada saat manusia terserang oleh sporozoa ini dari Plasmodium vivax atau orang yang terkena penyakit malaria itu biasanya akan mengalami demam tinggi gitu. Itu diakibatkan oleh perubahan protein pada permukaan sel sporozoa ini yang menyebabkan perubahan efek testem pada kekebalan tubuh manusia. Kemudian reproduksinya itu dibagi menjadi dua. Reproduksi aseksual, yakni pembelahan biner, nanti dia ada pada tahap pada saat berada di jaringan tubuh manusia, dia melakukan tahap reproduksi yang aseksual. Sedangkan reproduksi yang seksual itu terjadi ketika dia siklus hidupnya masih di dalam jaringan tubuh nyamuk, seperti itu.
Lanjut di sini, ini adalah merupakan beberapa contoh spesies dari sporozoa. Di sini ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, kemudian ada Plasmodium ovale dan juga Toxoplasma gondii. Masing-masing bisa kalian baca di sini. Dia itu menyebabkan penyakit malaria. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya proses reproduksi dari sporozoa ini terbagi menjadi dua, yakni proses reproduksi yang seksual dan juga proses reproduksi yang aseksual. Nah, untuk proses reproduksi yang seksual itu ada di dalam jaringan tubuh nyamuk. Nah, yang pertama di sini, setelah nyamuk menghisap darah manusia, mikrogametosis akan berkembang menjadi mikrogamet atau gamet jantan, dan juga makrogametosis akan berkembang menjadi makrogamet ataupun gamet betina. Jadi ada dua gamet. Terdapat dua gamet pada saat dia berada di dalam tubuh nyamuk nih. Ada dua gamet, yakni gamet jantan dan juga gamet betina. Lalu, di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogamet dan juga makrogamet tadi akan melakukan fertilisasi. Fertilisasi artinya adalah pembuahan, yang mana dari fertilisasi tersebut akan menghasilkan zigot yang diploid yang dinamakan sebagai ookinet. Nih, dia melakukan pembuahan nih di sini fertilisasi dan menghasilkan ookinet. Lalu ookinet tersebut akan masuk ke dalam dinding usus dari nyamuk tersebut nih. Lalu akan membentuk kista. Di dalam kista ini zigot tersebut akan berkembang menjadi sporozoid nih. Lalu ini kan tanda panahnya menuju ke depan ya. Kita lihat, kita ikuti tanda panahnya. Dari kista tersebut setelah menjadi sporozoid, dia akan masuk ke dalam jaringan ludah, kelenjar ludah dari nyamuk tersebut nih. Dia akan berpindah ke dalam kelenjar ludah dari nyamuk tersebut. Lalu dia akan masuk ke dalam jaringan tubuh manusia bersamaan ketika nyamuk tersebut menggigit manusia. Nah, setelah dia masuk ke dalam jaringan tubuh manusia, maka dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dari manusia dan masuk ke dalam sel-sel hati, lalu berkembang biak dalam sel hati tersebut dengan cara pembelahan biner atau dengan proses reproduksi yang aseksual dengan membentuk merozoid dan menjadi merozoid gitu. Lalu ketika dia sudah menjadi merozoid, merozoid tersebut akan menyerang sel-sel hati yang lainnya nih. Dia akan menyerang sel-sel hati yang lainnya. Yang awalnya tadi hanya misal hanya satu sel saja yang terinfeksi, setelah dia menjadi merozoid, dia akan menyerang sel-sel hati yang lainnya gitu. Jadi akan semakin banyak sel hati yang terjangkiti oleh merozoid tersebut. Dan merozoid ini dapat menyerang sel darah merah ataupun tropozoid, dan melalui proses reproduksi aseksualnya, merozoid ini akan terbentuk sebanyak ribuan dan menyebabkan pecahnya sel darah merah dari jaringan hati tersebut. Nah, itu tuh sekitar inkubasinya tuh sekitar 2 hari atau 48 jam. Pada saat pecahnya sel darah merah tersebut, maka akan menimbulkan gejala pada pengidap atau penderita malaria. Jadi penderita malaria itu biasanya akan mengalami demam sekitar setelah 2 hari inkubasi. Nah, lalu setelahnya ini sebagian merozoid di dalam sel darah merah akan dapat melakukan pembelahan dan membentuk gametosis jantan serta gametosis betina nih. Dia setelah melakukan pembelahan akan dapat menjadi gametosis jantan dan betina. Lalu gametosis jantan dan juga gametosis betina itu tersebut akan dapat terhisap kembali oleh nyamuk ketika nyamuk tersebut menggigit manusia yang sedang terkena penyakit malaria tersebut, sehingga nyamuk tersebut berpotensi untuk menularkan penyakit malaria tersebut ke manusia berikutnya seperti itu. Makanya dikatakan bahwa nyamuk ini adalah merupakan perantara yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Nah, nyamuknya juga tertentu ya, hanya seperti tadi Plasmodium gitu. Tidak
secara keseluruhan nyamuk dapat menjadi perantara, tapi hanya beberapa spesies nyamuk. Lalu selanjutnya kini kita memasuki ke bagian flagellata. Jadi flagellata ini adalah merupakan kelompok dari protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella ataupun bulu cambuk. Nah, dia ini memiliki flagella atau alat gerak, kemudian memiliki nukleus yang berperan dalam proses reproduksi, kemudian memiliki kloroplas yang berisi pigmen fotosintesis, memiliki bintik mata atau fotoreseptor, dan memiliki 2 vakuola. Ini adalah merupakan pembagian dari flagellata. Yang pertama di sini ada phytoflagellata, kemudian ada zooflagellata. Nah, perbedaan antara keduanya ini adalah kalau yang phytoflagellata ini adalah merupakan kelompok dari flagellata yang dia memiliki kloroplas atau klorofil sehingga dia dapat bersifat autotrof atau dapat memproduksi energi makanannya sendiri. Kemudian biasanya dia akan hidup di perairan yang bersih. Lalu reproduksinya itu juga dibagi menjadi 2, bisa bersifat seksual atau konjugasi dan juga bisa bersifat aseksual melalui pembelahan biner. Sedangkan untuk yang zooflagellata ini adalah merupakan kelompok dari flagellata yang tidak memiliki klorofil dan lebih menyerupai hewan. Sesuai dengan namanya ya, kan di sini ada zooflagellata, maka dia ini lebih menyerupai hewan. Kemudian reproduksinya ini bersifat aseksual atau dengan pembelahan biner. Nah, ini adalah merupakan kelompok-kelompok atau contoh spesies dari flagellata. Nah, untuk yang phytoflagellata ini di sini adalah Euglena viridis. Nah, dia cenderung berwarna hijau ya, karena dia ini mengandung kloroplas dan juga dapat bersifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis karena dia memiliki kloroplas. Lalu di sini ada yang zooflagellata, ini contohnya ada 3 di sini. Ada Trypanosoma brucei adalah merupakan kelompok dari zooflagellata yang dapat menyebabkan jamur pada manusia. Kemudian ada Trichomonas vaginalis yang berwarna hijau di bawah ini. Ini adalah merupakan penyebab penyakit keputihan di area vagina. Sesuai dengan namanya, Trichomonas vaginalis. Lalu selanjutnya ada Giardia lamblia. Ini adalah merupakan kelompok dari zooflagellata yang menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan manusia. Oke. Nah, di sini adalah merupakan tabel mengenai yang merangkum secara keseluruhan tadi dari kelompok sporozoa, kelompok protozoa atau kelompok dari protista yang mirip hewan. Dibedakan tadi kan menjadi 4. Ada flagellata, rhizopoda, ciliata, dan juga sporozoa. Nah, berdasarkan cara geraknya tadi, kalau yang flagella adalah bergerak dengan menggunakan flagella. Kalau rhizopoda bergerak dengan pseudopoda. Kalau cilia tadi dengan cilia. Kemudian kalau yang sporozoa bergerak dengan mengikuti aliran darah dalam tubuh manusia. Sedangkan untuk untuk berkembang biaknya, kalau yang flagellata ini dengan pembelahan biner membujur, dan juga pada beberapa kelompok ada yang reproduksinya itu dengan cara seksual. Kemudian kalau yang rhizopoda yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, contohnya adalah amuba, ini hanya dengan melakukan pembelahan biner. Jadi reproduksinya itu hanya yang aseksual. Kemudian di sini ada ciliata ini dengan reproduksi aseksual dan juga seksual. Dan juga sporozoa ini juga sama, yakni 2 siklus hidupnya itu 2 kali di dalam tubuh nyamuk dan juga dalam tubuh manusia. Kemudian ciri-ciri yang lainnya ini ada nutrisinya fototropik, heterotropik. Nah, ini bisa dibaca karena di sini juga sudah ada tabelnya. Ya. Nah, untuk hari ini kita sampai ke bagian yang protozoa terlebih dahulu. Nah, untuk minggu depan kita akan mulai memasuki materi mulai dari alga sampai dengan kelompok protista yang mirip jamur sampai dengan keperanan. Oke, baik. Sampai di sini materi yang kita pelajari pada minggu ini saya akhiri. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.